العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa kembali pada kajian online hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Yang kami hormati Bapak Iman Baihaqi selaku Bapak Jenderal Manajer Dompet Wafa. Yang kami hormati Pak Ustadz Roni Hidayat LCMA. Selamat datang Pak Ustadz. Yang kami hormati seluruh peserta kajian pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya dalam kajian ini menjadikan amal baik dan menambah ilmu agama kita. Amin. Adapun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa sebagai penutup. Demikianlah rangkaian acara kajian pada siang hari ini. Marilah kita buka acara dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi acara kajian pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ukti Isnawati. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudah. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus kami ucapkan jazakillah kepada yang bertugas. Selanjutnya acara inti Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Roni Hidayat. Kepada Pak Ustadz Roni Hidayat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu, bapak-bapak yang ikut pengajian online pada hari ini dengan kawan-kawan, teman-teman di Hong Kong. Sekarang di Indonesia jam 1:30 Kalau di Hong Kong jam berapa, Ibu? Jam berapa, Bu, di Hong Kong, Bu? Kedengaran nggak suara saya, Bu? Jam 2, jam setengah 2 lebih 10, Jam 2.41, Pak. Oh, cuma beda 1 jam. sama berarti. selisih 1 jam, Mbak. Oh, 1 jam. 1 jam pas. Iya, saya belum pernah ke Hong Kong, Ibu. Saya ke 2 tahun yang lalu tuh ke Australia. Jadi kalau ke Hong Kong berarti 1 jam jalannya ya. Lebih duluan Ibu 1 jam daripada Kak. Alhamdulillah. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat, walafiat, umur, rezeki. Kemudian berkah pula bulan suci Ramadan tahun kali ini. Saya pribadi bahagia sekali bertemu sama ibu-ibu, bisa kenalan, bisa silaturahim. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa pula saya datang ke Hong Kong.
ceramah langsung offline, tidak online begini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada saya adalah terkait, temanya adalah tentang program-program selama bulan suci Ramadan atau kurikulum selama bulan suci Ramadan. Apa yang harus dilakukan ketika bulan suci Ramadan? Ini karena di awal Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami, berkahilah hidup kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah bulan Ramadan. Berarti ibu sudah puasa yang kedua ya hari ini ya. Sama-sama kita juga hari yang kedua. Jadi karena tidak terasa terlambat, rasanya kita buat program. Karena bulan Ramadan ini kalau tidak dibuat program, maka dia akan hilang, berlalu begitu saja. Padahal Nabi mengatakan begini, kata Nabi SAW, man adra, apa itu kata Nabi SAW, man adraka Ramadana falam yughfarlah, celaka orang, wailun, celaka orang, man adraka Ramadan, dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak mendapatkan keampunan, atau dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini, ibu dirahmati Allah, kata Nabi SAW, Ramadan itu ibarat Yusuf di antara saudara-saudaranya. Yaghfiru Yusuf, Yusuf minta ampun kepada Allah atas kesalahan saudara-saudaranya yang 11 orang. Berapa orang saudara Yusuf, ibu-ibu? Berapa orang? Ada 11 ya? Ibu-ibu ada nggak nih? Saya panggil mbak, ibu, Ada, atau Ustaz. kakak? 32, Ustaz. Ada 32. Saudara Yusuf, bu, saudara Yusuf. Yusuf, surat Yusuf dalam Al-Quran mah. 10 apa 12? 12. 11, 12 dengan Yusuf. 12 sama Yusuf. Saudara seibunya satu, nama Benyamin. Saudara beda ibu ada 10, jadi 12. Jadi sebenarnya saudara Yusuf itu adalah 11. Yaghfiru Yusuf. Yusuf minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf minta ampun kepada Allah. Apa minta ampunnya? Ya Allah, ampunilah kesalahan saudara saya. Banyak kesalahan saudara Yusuf itu. Ada berapa kesalahannya? Kesalahan Kesalahan iri dengki kepada Yusuf, sampai membuang Yusuf, sampai bohong kepada orang tuanya, sampai menyakiti hati orang tuanya Yakub. Tapi Yusuf minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah saudara-saudara saya. Akhirnya Allah ampunilah saudara-saudara Yusuf. Padahal yang minta ampun hanya satu, yaitu Yusuf alaihi salam. Begitu juga bulan Ramadan ini ibarat seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf di antara saudara-saudaranya? Kalau minta ampun di bulan suci Ramadan ini, satu bulannya, maka bulan-bulan berikutnya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pergunakan bagus-bagus bulan suci Ramadan ini. Makanya harus dibuat programnya, harus dibuat planningnya, apa rencana-rencananya bulan suci Ramadan. Terkait tentang rencana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi SAW direncanakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan perintah untuk puasa itu ada 4 rencananya. Kita kaji 4 aja nih hari ini. 4 aja kita kaji hari ini. 4 rencana Allah ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berpuasa. Kita buka sejarahnya sedikit. Kapan Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah untuk puasa? Jawabannya adalah ketika tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi Muhammad sudah 2 tahun di Madinah, baru ada perintah puasa. Perintah puasa. Tapi kalau kita lihat sejarahnya,
ternyata perintah-perintah itu datang kepada Nabi Muhammad, dalam kondisi Nabi Muhammad susah, bukan dalam kondisi Nabi Muhammad senang. Contoh, ketika perintah sholat perintah yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Perintah sholat pertama itu turun tahun 11 kenabian, berarti sudah 11 tahun Nabi Muhammad di Mekah, baru turun perintah sholat. Ketika turun perintah sholat, pertanyaannya adalah, apakah ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan senang? Atau apakah Nabi Muhammad dalam keadaan susah? Jawabannya adalah Nabi Muhammad ketika itu dalam keadaan susah. Susahnya bagaimana? Baru saja meninggalnya paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Setelah meninggal paman Abu Thalib, 6 bulan setelah itu meninggal pula Khadijah, istri tercinta. Meninggal Khadijah. Setelah meninggal Khadijah, dikejar-kejar Nabi Muhammad itu oleh orang kafir Quraisy. Dikejar-kejar. Sampai Nabi Muhammad itu mencari tempat baru untuk berdakwah. Itu tempatnya adalah Taif. Tapi ketika sampai di Taif, orang Taif tidak menerima Nabi Muhammad, malah melempar Nabi Muhammad dengan batu. Dilempar Nabi Muhammad dengan batu, dikejar-kejar. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke Mekah. Mau masuk ke Mekah susah. Kenapa susah Nabi Muhammad masuk kembali ke Mekah? Sebabnya adalah karena dianggap Nabi Muhammad itu sudah membelot dari negaranya sendiri. Jadi dianggap orang yang sudah membelot dari negerinya sendiri. Habis itu susah dibawa masuk. Susah masuk lagi. So kalau masuk dikejar-kejar sama orang. Akhirnya Nabi Muhammad meminta tolong kepada orang-orang yang ada di Mekah. Banyak orang yang diminta tolong ke Nabi Muhammad. Semua pun tak ada yang mau menolong Nabi Muhammad untuk bisa memasukkan Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Kalau kita ke ibarat imigrasi itu, Ibu. Misalnya nih, Ibu kan sudah pergi ke Hongkong nih kan. Ibu pergi ke Hongkong, Ibu mau masuk lagi. Tapi dianggap bahwa ibu-ibu itu sudah membelot dari negara. Misalnya begitu. Susah lagi masuk, harus ada orang yang mengamankan masuk. Kan susah kan. Dikira begitulah, kira begitu. Oh, akhirnya ada seseorang yang dapat menolong Nabi Muhammad. Siapa dia? Yaitu yang menolong Nabi Muhammad, Abu Bukhturi. Abu Bukhturi mengatakan kepada orang mengawal Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam. Kemudian dia bawa anak-anaknya, jumlahnya 14 orang. Kemudian dia mengatakan, aku menjamin keselamatan Muhammad, jangan kalian apa-apakan. Karena dia adalah penduduk ini. Dia penduduk Mekah ini, kalian tahu kan? Tapi kalau orang kafir begitulah, Bu. Dah jelas dia penduduk Mekah, diusir keluar, habis itu tidak boleh masuk ke dalam. Maka gitu. Banyak kejadian kayak gitu juga. Sekarang ada juga kejadian begitu tuh. Jika udah keluar, mau masuk susah. Gitu kan? Begitulah. Akhirnya Nabi Muhammad diamankan oleh Abu Bukhturi. Masuklah Nabi Muhammad lagi. Tapi tetap aja setiap hari orang kafir Quraisy coba untuk menyiksa Nabi Muhammad, mengejar-ngejar, memburu-buru Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan Nabi Muhammad. Dan tahun ke-11 disebut tahun kesedihan itu, turunlah perintah sholat. Turun perintah sholat. Sholat. Kapan perintah sholat itu turun? Ketika tahun ke-11 Nabian, 11 tahun Nabi di Mekah, tahun 11 bertepatan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaan tadi jawab, apakah dalam keadaan senang Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat atau dalam keadaan susah? Dan berikutnya, apakah sahabat itu dalam keadaan senang mendapatkan perintah sholat atau sahabat dalam keadaan susah? Jawabannya sama semuanya. Apa jawabannya? Dalam keadaan susah. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi dan para sahabat yang menerima perintah sholat itu tidak mau sholat atau meninggalkan sholat? Jawabannya adalah Nabi dan sahabat tak pernah meninggalkan sholat. Apa rahasianya? Kenapa kok Nabi dan sahabat tidak meninggalkan sholat? Apa rahasianya? Padahal mereka dalam keadaan susah. Kalau ibu, kalau kita mungkin dalam keadaan susah, terus ada perintah. Mungkin kita akan berkata begini, ini Tuhan ini main-main ini. Udah jelas kita dalam keadaan susah, habis itu datang pula perintah sholat. Ini apalah namanya nih. Pasti gitu kita, menggerutu kita.
Udahlah susah dapat perintah baru. Tapi sahabat tidak begitu. Sahabat itu ketika datang perintah sholat, akhirnya sahabat menerima dengan lapang dada. Apa sebab? Karena sahabat mengira bahwa perintah itu datang kepadanya untuk mereka juga. Karena mereka untuk tempat mengadu nggak bisa. Ke siapa mengadu? Ke manusia nggak bisa mengadu. Ke orang lain nggak bisa mengadu. Ada tempat yang Allah berikan tempat mengadu, boleh kapan saja, paling kurang 5 kali dalam sehari semalam mengadulah kepada Dia yang memiliki langit dan bumi. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa diperintah, itu bisa diterima dengan iman, bisa terima dengan kekuatan keikhlasan dalam hati. Kalau ada perintah yang diterima dalam keikhlasan yang ada dalam hati, rasa-rasanya ringan. Rasa-rasanya ringan. Ibu mungkin begitu juga. Di mana? Di Hong Kong, dalam keadaan bekerja, usaha bekerja, tapi masih mau sholat atau tidak? Nah, yuk Ibu jawablah. Masih mau sholat atau tidak, Bu? Alhamdulillah masih tetap sholat. Berat rasanya sholat atau ringan atau butuh? Ringan. Nah, Bu Lili. Alhamdulillah ringan, Ustaz. Alhamdulillah. Serius, Bu? Serius ringan? Iya. Ringan ya. Merasakan itu kebutuhan atau tidak, Bu Mujati? Kebutuhan. Pintar. Alhamdulillah, itu adalah terasa kebutuhan. Itu ada dalam diri itu, dalam kondisi apapun. Sholat. Saya pergi ke Australia dulu tuh, ada juga orang bertanya, Pak Ustadz, saya bekerja Pak Ustadz. Saya bekerja, tidak boleh sama majikan saya, tidak boleh sama bos saya, tidak boleh sama atasan saya untuk sholat Pak Ustadz. Waktu istirahat itu ditentukan jam sekian. Tapi pas tidak waktu sholat Pak Ustadz. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Saya nggak boleh sholat Pak Ustadz. Tapi ada Pak Ustadz tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya hanya di WC Pak Ustadz. Saya pura-pura buang air kecil Pak Ustadz. Sholat saya di WC itu, kata dia. Padahal kan sholat di WC nggak boleh. Tapi karena merasa kebutuhan darurat, boleh akhirnya. Itu namanya fikih taisir. Fikih mudah-mudahkan. Jadi kita orang beriman itu jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat itu penghubung antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Kalau kita lihat program Allah kepada Nabi Muhammad sebelum 7 Ramadan itu, yang pertama perintah Allah sebelum datang perintah puasa adalah apa? Perintah Allah sama puasa adalah perintah untuk perputaran kiblat. Berarti selama Ramadan ini, Ibu harus punya program. Ini yang pertama masuk ke ini ceramah kita nih. Programnya apa? Program sholat. Program sholat dulu, Bu. Misalnya nih, saya akan sholat walaupun tidak berjamaah mungkin ya. Kalaupun bisa berjamaah, alhamdulillah. Misalnya, saya akan sholat berjamaah selama bulan suci Ramadan ini, selama suci Ramadan ini. Nah, itu kan misalnya, zuhur, maghrib bisa. Oh, nggak bisa berjamaah. Buat lagi programnya. Saya akan sholat tepat waktu pas ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sholat. Oh, nggak bisa juga sholat begitu. Nah, baiklah, kalau saya nggak bisa sholat pas tepat waktu itu, saya akan sholat walaupun agak di akhir-akhir waktu, tapi menambah sholat sunatnya. Contohnya, sunat rawatib saya akan tambah. Sunat rawatib saya akan tambah. Nah, jadi misalnya nih, sholat sunat sebelum subuh, sholat sunat sesudah subuh, itu pahalanya besar Ibu. Sholat sunat sebelum subuh itu apa kata Nabi SAW? Siapa yang sholat sunat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan dunia dan segala isinya. Jadi hatinya lapang, Bu. Ya betul dia itu, dunia dan segala isinya. Lapang hatinya itu, tidak merasa miskin dia. Itu dengan sholat subuh. Itu tuh, 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat subuhnya, sholat sunatnya jam pahalanya besar, apalagi sholat subuhnya. Kalau kaji Riyadhus Shalihin itu, Bu, pahala besar. Siapa yang sholat zuhur, sholat sunat sebelum zuhur 2 rakaat, sudah zuhur 2 rakaat, maka Allah akan menghindarkan dia dari api neraka. Itulah yang kena api neraka. Atau di Nabi mengatakan,
Siapa yang sanggup sholat sunat rawatib, rawatib ini 2, sholat sunat selama 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat. Oh, saya akan programkan kalau 12 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar misalnya. Ini boleh juga 4 rakaat sebenarnya. Ini 2 rakaatnya dulu. Rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat. Itu sholat rawatib itu hanya sesudah subuh dan sesudah asar, itu nggak ada tuh sholat sunat rawatib. Tapi semua selain itu ada. Walaupun ada yang muakkad, ada yang muakkad. Tapi ibu coba sholat 12 rakaat dapat 1 rumah di surga. Mungkin ibu susah-susah membeli rumah di atas dunia ini 1 biji aja 1 buat. Oh, nanti ibu tak usah kesalah, tak usah susah lah. Nanti rumah ibu banyak di surga. Dengan cara apa? 12 rakaat, dijaga terus sholatnya. Rawatib aja, rawatib. Apalagi di bulan Ramadan ini, ibu tambah nanti dengan sholat tarawih. Tarawih 8 rakaat. Apalagi 8 rakaat, 11 jadinya dengan witir. Oh, luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang sholat witir? Witir itu adalah sholat yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah witir kau sholat sebelum subuh menjelang. Kata Nabi SAW, boleh sholat witir itu di awal waktu, maksudnya di awal malam. Habis isya langsung witir boleh. Atau di pertengahan malam, jam 12 sholat witir boleh. Atau di akhir malam, dan itulah afdal kata Nabi SAW, itu juga boleh. Dan itu mendatangkan cinta kasih sayang Allah. Allah kalau sayang sama kita, bu, tenang dunia nih, selesai masalah semuanya insya Allah. Begitu kira-kira. Ini sholat harus program sholat ibu, program sholat tarawihnya harus diprogramkan, harus dipikir-pikirkan, harus ada azam dalam hati. Harus ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, nah dia hilang aja itu. Hilang dia, berlalu Ramadan. Man adraka Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dapat ke Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Harus buat programnya. Program yang dibuat Allah yang pertama adalah program masalah sholat. Yang pertama. Program yang kedua yang dibuatkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW adalah program puasa. Nah, ini puasa itu bulan Sya'ban itu turun perintah. Pertama perintah perputaran kiblat berkaitan dengan sholat. Yang kedua baru perintah puasa. Itu perintah puasa, program Allah untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad adalah puasa. Pertanyaan berikutnya itu, pertanyaan selanjutnya. Apakah Nabi Muhammad ketika datang perintah puasa itu dalam keadaan senang? Jawabannya sama, dalam keadaan susah. Apa buktinya Nabi Muhammad susah, dalam keadaan susah ketika menerima perintah puasa? Susah, bu. Susahnya gimana? Oh, setiap pagi, petang, sore, malam, rumah Nabi Muhammad itu diteror sama orang kafir Quraisy, sama orang Madinah, sama orang Yahudi. Setiap malam ditembak rumahnya pakai panah, pakai tombak, dilempar pakai batu, segala macam lah. Tidak tenang hidup Nabi Muhammad itu selama 2 tahun itu. Nggak tenang, bu. Sama-sama puasa itu nggak tenang hidup Nabi Muhammad, diteror terus tuh, diteror sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga rumah Nabi Muhammad. Nuh bertanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, ngapain kau di sini? Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, biarkan aku menjaga rumahmu dan menjagamu. Jahat kepadamu, ingin membunuhmu, maka aku akan mencegahnya ya Rasulullah. Berjaga saat di rumah Nabi Muhammad lama, saat itu sahabat Nabi berjaga di rumah Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad akhirnya mendoakan Sa'ad, ya Sa'ad, semoga lemparanmu maksudnya panah atau segala macam selalu tepat. Jadi saat itu kalau memanah, bu, tidak pernah meleset, pasti kena terus. Kemudian Rasulullah berdoa lagi untuk Sa'ad. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Semoga semua doamu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 10 sahabat yang doa yang paling dikabulkan Allah, keistimewaannya adalah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu gara-gara apa itu? Kapan dia dapatkan doa Nabi Muhammad begitu untuk dia?
ketika dia menjaga rumah Nabi Muhammad sebelum perintah puasa datang. Berarti kan susah Nabi Muhammad tuh. Dalam keadaan susah begitu datang perintah puasa. Tapi pertanyaannya, Nabi Muhammad apakah senang menerima perintah puasa atau tidak, Bu? Ibu mana yang jawab keadaan nih? susah. Dalam keadaan susah. Bukan dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah. 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 Tapi Nabi Muhammad puasa atau enggak, Bu? Lalu melaksanakan Puasa. Nabi Muhammad puasa. Pernah enggak Ibu dengar Nabi Muhammad tidak puasa? Pernah enggak? Enggak pernah. Pernah enggak sahabat Ibu dengar enggak puasa? Pernah enggak? Tidak. Tidak pernah, Bu. Malahan ketika puasa itu datang lagi perintah berikutnya. Apa perintah berikutnya? Diwajibkan perang. Perang, Bu, perang. Wajibkan perang. Nah, jadi bertubi-tubi perintah Allah tuh. Di tahun yang sama diwajibkan perang. Makanya Ibu tahu perang pertama adalah perang Badar namanya. Di sebuah tempat namanya Badar. Badar itu jaraknya dengan Madinah 150 kilo. 150 kilo, Bu. Di musim panas. Jalannya bukan aspal, Bu, tapi jalan batu-batu dan pasir. Ketika berangkat Nabi Muhammad ke Badar itu, yang membawa kuda hanya 2 orang. 20 orang membawa onta. Selebihnya jalan kaki. Berapa jauh perjalanannya? 150 kilo. Ibu terbayang nggak 150 kilo? Dari mana ke mana jaraknya itu? Kalau Ibu dari Jakarta, Bu, kalau Ibu orang Jakarta, Ustaz ini di mana tinggal Ustaz? Saya tinggal di Serua, Bojong Sari, Ciputat, dekat UIN, Syarif Hidayatullah. Kalau 150 kilo itu, Bu, itu ke Bandung. Jalan kaki ke Bandung, Bu. Udah ada aspal. Yang ada adalah batu dan kerikil serta pasir, panas, puasa lagi. Tapi ada sahabat meninggalkan puasa? Enggak, Bu. Mereka tidak meninggalkan puasa. Mereka puasa, Bu. Walaupun Nabi membolehkan. Boleh kalian berbuka karena dalam perjalanan. Boleh, kata Nabi. Tapi sahabat tak mau meninggalkan berbuka puasa itu. Tetap puasa. Luar biasa itu. Sahabat. 150 kilo. Puasa. Habis itu berjihad lagi. Berjuang lagi. Nah, makanya ibu-ibu. Jadi janganlah merasa sedih-sedih betul dalam keadaan bekerja. Habis itu puasa. Tidak jadi masalah puasa itu dengan pekerjaan. Apa sebab? Nabi Muhammad 3 kali berperang dalam keadaan berpuasa, Bu. 3 kali, Bu. 3 kali puasa. Perang ketiga kali. Perang Badar. Perang Ahzab. Perang Ahzab ya? Perang Ahzab. Nah, satu lagi, perang Hunain dan perang Ahzab. Satu lagi adalah perang Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah itu jauh, Bu. Dari Madinah ke Mekah 500 kilo. Itu bukan pakai mobil, bukan pakai kereta api yang sekarang ada, bukan. Pakai onta. Bayangkan tuh susahnya itu dalam keadaan puasa tuh. Jadi, Ibu sabar kalau dalam keadaan bekerja. Malahan kalau pemahamannya orang yang berpuasa itu dia bekerja juga, itu kan pahalanya lebih dari pahala orang yang tidak bekerja. Jadi ada programnya, Bu, program puasa. Apa program puasa, Pak Ustadz? Program puasa Ibu tahu kan, yang membatalkan Ibu tahu. Ngerti itu. Kalau Nabi SAW mengatakan nih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu kan? Terus Ibu harus perhatikan itu, apa yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, jelas ya. Berhubungan suami istri, jelas tuh. Terus apa lagi ya? Mabuk yang disengaja, pingsan yang disengaja, itu namanya habis tuh puasanya batal. Tapi biasanya orang tahu yang batalkan puasa, Bu. Orang tahu yang batalkan puasa. Yang nggak tahu orang itu adalah menghilangkan pahala puasa. Itu banyak orang datang. Menghilangkan pahala berpuasa.
Menghilangkan pahala berpuasa itu apa? Seluruh dosa yang dilakukan oleh badan, oleh diri, itu menghilangkan pahala puasa. Misalnya dosa mata. Dosa mata itu kan melihat, hilang pahala puasa. Dosa hidung mencium-cium sesuatu yang tidak pantas dicium, hilang pahala puasa. Dosa telinga, gunjing, hilang pahala puasa. Dosa mata itu melihat melihat tulisan-tulisan palsu, hoax, nah, hilang pahala. Dosa mulut banyak tuh, dosa mulut itu yang banyak, Bu. Dosa mulut, apa dosa mulut? Bergunjing, berkelahi, caci maki orang, berbohong, sumpah palsu, ngomong kasar, itu hilang pahala puasa, Bu. Makanya Nabi SAW mengatakan nih, kam min shaimin laisa lahu illa ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya menahan lapar dan haus. Jadi ibu harus punya program puasa ini. Puasa ini insya Allah saya akan baik, ihtisaban, perhitungan, imanan, penuh keimanan. Gimana caranya? Saya akan jaga dosa mata, saya akan menjaga telinga saya dari dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, saya akan jaga semuanya baik-baik. Baru betul pahala puasanya. Jadi udah berapa tuh, Bu? Udah 3 ya perintahnya ya. Perintah sholat, itu programnya. Sholat diperbaiki selama Ramadan. Bisa apa lagi? Perintah puasa, puasanya harus bagus-bagus. Kemudian apa lagi? Perintah berjihad. Jihad itu bisa diartikan ini juga, Bu. Kerja sungguh-sungguh, nampakkan loyalitas untuk dalam bekerja. Tapi niatkan bukan hanya untuk dunia bekerja itu, niatkan untuk akhirat. Bilang sama Allah begini, ya Allah, saya bekerja ini bukan untuk kemewahan dunia. Saya bekerja ini adalah untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya. Ya Allah, ya Tuhan, ridhoilah ya Allah. Itu nanti bekerjanya dapat nilai ibadah. Mungkin ibu-ibu misalnya gini ya, nggak sempat ibu misalnya, kan banyak lagi tuh program ini ya, program apa? Program sholat misalnya, ya kan? Atau mungkin ada program apa lagi? Program zakat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi Muhammad itu 4 program aja, nanti kita tambah 4 program aja. Sholatnya diperbaiki atau ditambah-tambah. Yang kedua puasanya bagus-bagus, jangan banyak dosa. Yang ketiga berusaha, jihad itu usaha dengan, makanya kalau di Ramadan di sini nggak boleh ada orang tidur, harus banyak-banyak ini berzikir, karena kalau di Sabi itu mengatakan apa? Banyak orang yang banyak makan, banyak minum. Man kasura ta'amuhu katsura sarabuhu, wa man kasura sarabuhu kasura naumuhu. Siapa yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Omangka surana muhu yaudan lima yaumil akhir. Orang yang banyak tidur menyesal nanti di hari akhirat. Jangan sampai ada menyesal di hari akhirat itu ya. Jadi nggak boleh banyak tidur. Puasa itu harus banyak beraktivitas. Oke. Kemudian yang keempat, program yang dibuat Allah untuk Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan itu adalah program infak. Karena ayat yang turun setelah ayat puasa itu adalah ayat zakat. Karena zakat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2,5 kilo. Kalau di Indonesia 2,5 kilo beras itu harganya 40.000. Kalau ibu tidak tahu saya berapa. Ya 2,5 kilo sehari makan. 2,5 kilo sehari makan. Nah, itu zakat fitrahnya 2 apa tuh? Satu sak itu 2,5 kilo atau 3 liter satu tekong gitu. Itu ya. Nah, itu zakat pertama. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, karena ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan banyak duit, perintah zakat itu, atau dalam keadaan tidak banyak duit? Jawabannya sama lagi, Bu. Dalam keadaan kekurangan duit. Orang aja lagi susah, baru datang dari mana? Dari Makkah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, semua barang-barang ditinggal, malah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy seperti Suhaib Ar-Rumi, semua barang, duit segala macam tinggal, hanya bawa badan dan baju yang ada di badan.
Itu merantau kayak gitu dalam keadaan susah. Oh, tapi datang perintah zakat. Sahabat yang ketika itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami berzakat ya Rasulullah? Sementara kami ini kan orang miskin. Ya, sementara zakat itu hanya untuk orang kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya? Definisi kaya untuk kami itu apa ya Rasulullah? Sahabat menjawab. Dan Nabi menjawab. Apa kata Nabi SAW? Kayanya kalian itu adalah jika kalian punya makanan satu hari di rumah, maka punya makanan satu hari di rumah, sisa dari satu hari itu adalah, kata Nabi SAW, sisa dari satu hari itu adalah kaya. Maka sisanya itu harus disedekahkan. Kalau nggak zakat, infak, sedekah, hadiah atau apalah namanya. Nah, rata-rata kita sekarang ibu enggak ada yang punya makanan satu hari di rumah, malahan di rumahnya bisa sebulan, tabungannya aja banyak, bisa beli beras berkilo-kilo. Berarti semua orang kaya, berarti maka dia harus berzakat. Jadi begitulah zakat itu tak perlu menunggu orang banyak duit, karena itu programnya. Jadi selama Ramadan ibu programkan sedekah itu juga. Misalnya gini. Kalau di Indonesia saya tak tahu ya apa mata duit di Hong Kong tuh, Bu. Hong Kong dolar ya, Bu ya? Dolar Hong Kong ya, Bu ya? Iya, dolar Hong Kong, Ustaz. Berapa harganya, Bu, $1? Sekarang 186. Maksudnya 1.860. 1.800. 1.860. 1.800. 1860. $1 itu. $1. Kita sama kita aja penuhin aja 2.000 ya, Bu ya? Sama kita aja nih, karena kita baru kenal 2.000 aja langsung ya. Misalnya ibu harus program, misalnya nih selama Ramadan saya akan bantu orang sebanyak $5. $5 itu kan di sini taruhlah 10.000. 10.000 selama Ramadan. Karena itu yang akan bantu kita nanti. Harta yang kita simpan, harta yang kita yang kita simpan, yang kita tabung-tabung, karena akan menolong kita. Yang akan menolong kita adalah sedekah kita, infaknya kita. Terus ada program untuk membiasakan diri berempati kepada orang lain. Empati adalah harus ada itu sedekah, infak, bantu orang lain $5 sehari gitu. Kalau seandainya dikumpulkan sampai 30 hari, nanti terasa berat. Sehari aja. Sehari $5. Kalau di Indonesia misalnya sehari 10.000, sehari 10.000. Kalau nggak ada kotak jalan, saya akan cari kotak yang diam. Kan gitu. Kalau nggak ada kotak yang diam, saya akan cari siapa saja yang membutuhkan, saya kasih 10.000. Harus ada program begitu. Kan 300.000 selama sebulan gitu. Harus ada program duit itu. Karena Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ajwadun nas di Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah di bulan suci Ramadan. Dikasih aja semua, kasih semua. Nah, itu melatih diri untuk apa? Untuk tidak terlalu tergantung terhadap dunia ini. Sebab kalau ditumpuk-tumpuk, Bu, dunia ini akan melekat dalam hati, susah nanti jadinya. Jadi dunia ini kalau dilepaskan dari hati, insya Allah hati jadi lapang. Salah satu tujuannya itu adalah berimpak. Harus ada program itu. Program per hari 10.000 misalnya ya, atau bisa lebih daripada itu, alhamdulillah. Ibu masih mendengar suara saya? Jelas kan? Jelas nggak suaranya? Alhamdulillah. Jelas. Masih jelas, Pak. Masih jelas. Ya, ini ada hujan lebat di sini. Ntar ya. Dah, masuk lagi. Di Hong Kong ada hujan nggak, Bu? Nggak ada, Ustaz. Sekarang nggak ada. Ada hujan. Tadi ada hujan sedikit di Hong Kong. gerimis ini. Gerimis. Oh, di sini lebat hujannya nih. Alhamdulillah, berkah insyaallah. Kita lanjutkan, Bu. Terus itu program dari Allah. Di samping itu program yang langsung.
Ada program-program sebelumnya itu ayat-ayat yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan Ramadan, misalnya program Al-Quran. Ibu harus programkan tuh Al-Quran. Misalnya program Al-Quran, saya harus menamatkan 30 juz selama Ramadan. Kalau 30 juz berarti seharinya 1 juz. Kalau seharinya 1 juz kan ininya berapa? Ayatnya kan, kalau ayatnya Bu ya, kalau kita ambil ayat misalnya, ayatnya itu kan ada 100 tuh, 1 juz itu kira-kira 100, ada 100 lebih kadang-kadang. Kalau di Al-Baqarah itu 140 satu ayat. 1 juz. Berarti kalau dibagi ketika pas selesai sholat aja, misalnya, selesai sholat aja, 100 lah dulu, 100, berarti 20 ayat. Pokoknya setelah sholat itu saya baca 20 ayat. Atau Ibu bagi lagi, sebelum sholat 10 ayat, sudah sholat 10 ayat, di 20 ayat. Ditaruhlah selesai 100 sampai. Oh, saya kerja dari zuhur sampai asar nggak bisa baca Quran, susah. Baiklah, berarti Ibu di waktu subuhnya diperbanyak halamannya. Halamannya itu kan ada 20 halaman tuh. 10 halaman atau 10 lembar tuh. Misalnya di subuh Ibu baca 10 halaman. Nanti sisa-sisanya saya akan tamatkan sebelum saya tidur, pokoknya selesai 1 juz. Nah, itu Al-Quran. Terus ada program membaca Quran, ada semua programnya. Program apa lagi? Program hafalan Quran 1 hari 1 ayat. Selama Ramadan ini saya harus hafal 30 ayat. Surat mana? Terserah Ibu yang paling Ibu suka. Misalnya Ibu suka surat Yusuf. Ya udah, surat Yusuf aja. Atau Ibu suka surat Yasin aja. 1 ayat sehari, 1 ayat sehari. Programnya Al-Quran untuk saya adalah, misalnya gitu ya. Saya adalah membaca Quran 1 hari 1 juz, kemudian menghafal 1 hari 1 ayat. Itu ada programnya, Ibu tulis program itu. Kalau nggak ditulis Bu, nggak dipikir-pikirkan, itu akan hilang Ramadan. Diancam sama Nabi SAW terus celaka orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa bulan suci Ramadan itu. Terus ada programnya. Nah, terakhir setelah itu Bu tanya jawab ya. Terakhir apa programnya? Terakhir programnya adalah program iktikaf. Itu program yang paling mantap tuh Bu, program mencari Lailatul Qadar. Oh Pak Ustaz, saya tidak bisa iktikaf Pak Ustaz. Masjid itu susah Pak Ustaz, saya kan kerja Pak Ustaz. Sudah hidupkan saja malamnya. Ibu, pandai-pandai Ibu bagi waktu. Pokoknya 10 malam terakhir itu saya sudah banyak-banyak konsentrasi untuk mencari Lailatul Qadar. Berarti 20 hari pertama ini saya akan selesaikan pekerjaan yang banyak nih. Ibu cicil pekerjaan yang banyak itu. Nanti, kalau bisa ya. Karena kalau bisa nih Bu, Ibu harus punya program itu. Gitu. Malam hari saya akan bangun malam. Paling kurang saya akan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud saya 4 rakaat. Nah, 2 rakaat paling kurang. Sholat tahajud kan menghidupkan malam juga. Walaupun tidak semalam suntuk misalnya. Syukur-syukur bisa dapat 4 rakaat, syukur-syukur bisa 6 rakaat, syukur-syukur bisa 8 rakaat, syukur-syukur saya itu ditambah dengan zikir, ditambah dengan doa. Anggap saja 10 malam terakhir itu semua malamnya Lailatul Qadar. Semua malam Lailatul Qadar karena Allah Maha Pemurah, nggak dikasih tahu sama Allah kapan Lailatul Qadar itu. Nah, Ibu anggap aja, kalau seandainya Ibu dapat malam Lailatul Qadar dicatat sama Allah sesuai dengan niat Ibu, maka satu kali baca Qur'annya dianggap Ibu baca Quran 83 tahun, melebihi usia kita Bu. Ibu minta ampun kepada Allah. Sekali minta ampun di Lailatul Qadar akan diampun, maka Ibu berseolah minta ampun kepada Allah selama 83 tahun. Masya Allah, habis dosa Bu, habis dosa. Itu harus Ibu programkan itu. Ada 6 programnya. Banyak programnya nih Bu, banyak program Ramadan nih. Yang pertama tadi sholat, puasa, program puasa, program zakat, program jihad. Jihad itu maksudnya apa? Usaha yang bagus-bagus, niatkan karena Allah SWT. Ada program baca Qur'annya, ada program iktikafnya atau mencari Lailatul Qadarnya. Pokoknya Bu, apapun program yang baik Ibu programkanlah. Karena hadis Nabi mengatakan gini ya, kata Nabi SAW,
Ya baghiyal khairi, hai yang punya program-program yang baik, akbil. Lakukanlah. Wa ya baghiyal syarri, aksir. Yang punya program-program jahat, maka berhentilah. Jangan lakukan program jahat. Ada niat-niat jahat segala macam. Selama Ramadan jangan. Ibu pernah kan dengan hadis Nabi yang salah? Apa itu? Nah, ini bukan hadis Nabi. Ya hadis Nabi, tidak salah, ceritanya begini. Ketika ada orang di padang mahsyar, dia sudah dicambuk. Lewat Nabi Muhammad. Padahal belum masuk ke neraka nih, Bu. Malaikat sudah mencambuk dia, dipukul segala macam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, aku ini umatmu. Apa kata Nabi? Iya betul, aku tahu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata dia? Syafi'ani, tolong doakan aku kepada Allah, ya Rasulullah, agar aku terbebas dari ini. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengangkat tangannya kepada Allah begini. Ya Allah, belum lagi kata ya Allah, apa kata malaikat? Hai Muhammad, tahukah engkau apa dosa orang ini? Tidak tahu, kata Nabi Muhammad. Dosanya adalah membelakangi Ramadan, khasmur Ramadan namanya. Membelakangi Ramadan. Dia tidak mendapatkan pahala Ramadan, dia tidak mendapatkan keampunan Ramadan. Ramadan lewat, dia lewat pula. Tak dapat apa-apa di Ramadan. Pada Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Tidak ada lagi bulan setelah ini yang lebih hebat daripada itu. Dicambuk. Ini meremehkan Ramadan. Malah dia berbuat dosa di Ramadan. Kata siapa? Kata malaikat. Ketika Nabi Muhammad akan mengangkat doa tangannya, akhirnya dibaliknya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Ana bari'un minka. Saya berlepas diri darimu. Tak bisa Nabi Muhammad menolong Bapak Ibu dan rahmat Allah SWT. Makanya bulan Ramadan bulan yang mulia. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada ini. Maka ibu-ibu, buatlah program yang baik-baik di Ramadan. Jangan bikin dosa. Siapa yang bikin dosa di bulan Ramadan ini, nanti dia akan diazab lebih dahulu sebelum masuk ke neraka. Kan parah tuh. Parah. Dah. Ibu yang dirahmati Allah SWT, udah lama saya bercerita tentang Ramadan dan program-programnya. Silakan Ibu tinggal menjalankannya saja. Sesuaikan dengan kondisi Ibu masing-masing. Saya tidak tahu kondisi Ibu bagaimana ya. Saya menyatakannya, carilah kondisinya dan buatlah amalan-amalan yang sesuai dengan kondisi Ibu. Silakan Ibu, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan host Ibu Eneng. Ya, alhamdulillah demikian maudhu hasanah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Kepada teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo speakernya dibuka untuk yang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Sana Ibu, Bu Aneng. Ini Pak, ada yang mau bertanya katanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, Ibu Kori. Saya Isnawati. Ibu Kori itu kan pembaca. Silakan Bu. Mau tanya, kan apa maksudnya, saya itu kan sering sholat di kodok kan. Kalau biasanya tuh maghrib di kodok bisa. Kalau misal sering tuh gimana Pak Ustadz? Maksudnya Bu, kurang kejelas. Mungkin diperjelas lagi. Kan saya itu kalau misal sholat isya apa maghrib itu sering di kodok kan. Terus? Kalau maghrib itu sholat maghrib itu sering dikodok sama isya, itu boleh apa enggak Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bu. Maghrib sama isya dikodok. Alasannya apa? Kalau tidak ada alasan perjalanan, itu tidak boleh Bu. Tidak ada alasan perjalanan, tidak boleh. Kalau jangan dikodok. Alasannya apa Bu? Semua jelaskan dulu.
Alasannya karena kalau setiap pas sholat maghrib itu kan majikan pas makan. Nah, otomatis kalau misal sayanya mau sholat, otomatis majikan saya tuh pasti marah. Gimana? Maksudnya nggak suka gitu loh kalau pas maghrib. Oh gitu. Ya Bu, pandai-pandai aja Bu, pandai-pandai ya. Kalau memang seperti itu alasannya dan Ibu tidak bisa tidak bisa mencari celah untuk sholat segala macam, Ibu tidak bisa pindah juga ke tempat yang lain misalnya, ya nggak apa-apa, Ibu qadha saja. Itu kita pelajari di Cordova itu Bu, termasuk dengan fikih taisir namanya. Tapi dengan syarat ya Bu ya, kalau Ibu sempat tidak bisa kalau Ibu sempat tidak mengqadha, Ibu jangan diqadha gitu ya. Jangan jadi kebiasaan kodok-kodok itu, ya. Kalau nggak sempat saja dibolehkan. Itu sudah diajarkan kepada kami itu di Ustaz ini sebelum menjelaskan itu, karena memang kondisi kita di negara kita sendiri beda dengan kondisi di negara orang lain. Jadi jawaban saya begitu Bu. Jawabannya adalah kalau sempat jangan dikodok. Kalau nggak sempat memang tidak ada apalagi tidak ada hal lain lagi, ya nggak apa-apa dikodok. Itu mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada Bu, yang lain? Ustaz mau tanya. Maaf, Salam. Ya. Saya mau tanya, sholat tarawih paling sedikit berapa, Ustaz? Karena di sini kan Kenapa Bu? sholat tarawih paling sedikit berapa? Sholat tarawih paling Sholat sedikit. tarawih itu nggak ada sedikit-sedikitnya Bu. Boleh 2, boleh 4. Jadi sholat sunnah itu Bu, dia itu tidak ditentukan rakaatnya, boleh-boleh saja. Cuma Nabi melakukannya 8 rakaat. Ibu kalau nggak sempat 8 rakaat, 2 aja boleh. Yang namanya disebut dengan sholat qiyam Bu. Sholat tarawih itu qiyam. Qiyam itu artinya menghidupkan malam. Ada namanya tahajud. Tahajud beda dengan qiyam. Kalau tahajud tidur dulu. Sementara kalau qiyam itu tidak tidur. Nah, termasuk di qiyam itu adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu nggak perlu 8 rakaat. Boleh 2, boleh 4, sesempatnya aja Bu. Sempat Bu, Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. jawabannya iya. Soalnya Ya. ini nggak tahu kalau boleh 2 rakaat Ustaz. Alhamdulillah hari ini dapat jawabannya. Ya, boleh 2 rakaat Bu. Nah, Ya, tapi terima tutup kasih nanti Ustaz dengan jawabannya. Salam, tutup dengan witir nanti. Misalnya witir 1 rakaat. Karena 1 witir itu rakaat. adalah mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, gitu. Kalau nanti Ibu bangun malam, nanti bangun lagi Ibu malam. Namanya sholat tahajud. Sholat tahajud pun tidak ada rakaatnya. Boleh 2, boleh 4, terserah Ibu. Ya, tapi tidak ada sholat witir lagi. Setelah tahajud tidak ada sholat witir. Karena Ibu tadi sudah witir. Tapi kalau Ibu belum witir, boleh ditutup sholat tahajud dengan witir. Ya Bu. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama wabarakatuh. Bu. Ibu yang lain, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Salam Bu Rusmi. Ustadz mau tanya, kadang kan saya tidur terlebih dulu sebelum melaksanakan sholat taraweh dengan berniat sholat tahajud sekalian. Nah dalam pelaksanaannya itu lebih baik sholat taraweh dulu, kemudian witir, kemudian tahajud, atau tarawih dulu disambung tahajud baru ditutup witir Ustadz. Terima kasih. Ibu niatkan saja, Mbak. Kasih Bu, izin jawab. Ibu niatkan saja salat qiyam Bu. Salat qiyam, saya qiyamul lail malam hari. Itu niatnya itu lebih umum daripada niat tarawih atau niat tahajud. Tapi boleh-boleh saja Ibu niatkan tarawih boleh, Ibu niatkan tahajud boleh, Ibu satukan saja niatnya ke dalam sholat qiyam juga boleh, Ibu pisahkan juga boleh misalnya. Kalau Ibu pisahkan, kalau Ibu ingin pisahkan misalnya sholat tarawih dulu 8 rakaat, habis itu tambah tahajud 8 rakaat,
witirnya di mana sebaiknya? Kalau Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Allah lebih suka witir itu di akhir malam sebelum subuh, itu Allah lebih suka di akhir. Nah, kalau ibu sempat, jangan di tengah-tengah witirnya. Kalau bisa ibu ya selesaikan aja. Sholat tarawihnya ibu selesaikan, sholat tahajudnya ibu selesaikan, tutup dengan witir. Karena lebih baik witir itu di akhir, tidak di tengah-tengah. Tadi itu kan orang yang melaksanakan sholat tarawih langsung dia witir karena dia khawatir tidak bangun malam, maka dia witir dulu. Nah, itu khawatir itu. Tapi kalau tidak khawatir, Bu, baik diakhirkan aja witir itu. Karena itu akan mendatangkan sukanya Allah, witir itu di akhir. Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Barakallah. Bu Rusmi, sama-sama. Silakan Assalamualaikum Ibu. Ustadz. Mau Salam. bertanya. Nur Halimah. Ya Ustadz. Mau bertanya. Begini, karena saya majikannya Muslim, alhamdulillah. Kalau tidur itu kan saya sama majikan itu jam 12 ya Ustadz, jam 12. Kemudian kita tuh bangun lagi jam 2. Di jam 2 itu kita tidur enggak tidur lah, dari perputaran satu hari itu enggak tidur sampai jam 3 bangun lagi kita tahajud. Nah, pertanyaan saya begini Ustadz, bolehkah kita melaksanakan tahajud tetapi kita tidak tidur dulu gitu? Ya, ada mungkin tidurnya ada sekerejep gitu apa ya, sekerejep ya maksudnya sebentar gitu, merem terus bangun lagi gitu loh. Jadi kita nggak ada tidur, ya tidurnya pas udah habis sahur gitu sebentar, terus itu lagi bangun lagi sholat subuh. Nah itu mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Ya, jadi kalau baca Riyadhus Shalihin itu Bu, cara pelaksanaan sholat sunat itu dia macam-macam Ibu, boleh-boleh saja. Ibu namanya Ibu niat misalnya sholat tahajud, walaupun Ibu nggak tidur, hanya merem sebentar aja, tapi niat sholat tahajud lah, boleh, nggak ada masalah Ibu. Atau Ibu, ini saya mau niat sholat qiyam aja lah, qiyam aja nama sholatnya gitu, biar nggak bingung-bingung, qiyam aja lah, boleh juga. Atau saya ingin sholat tarawih aja lah, boleh juga. Jadi Bu, kaedahnya itu mengatakan yang sunat itu lebih luas cara pelaksanaannya. Jadi enggak di apa namanya itu tidak dipatok-patok begitu, tapi yang dipatok begitu kalau sholatnya wajib. Tapi kalau sholat sunat itu Bu banyak bolehnya Bu. Boleh begini, boleh begitu, boleh begini, boleh begitu. Yang penting sholat sunat itu aja Bu. Jadi enggak banyak aturan lah di sholat sunat. Gitu ya, intinya begitu Ibu. Apa? Silakan Ibu yang lain. Mbak Lima udah, silakan. Yang lain. Silakan Mbak, ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Ya, Bu Aneng lagi mau bertanya. Bu Aneng Siti Soleha. Amin. Mau tanya-tanya enggak? Ini kalau mau tanya masuk. Silakan Bu. Ibu, saya mau tanya sama Ibu, kira-kira selama 1 jam ini saya ceramah lebih dari 1 jam, kira-kira saya orang mana kira-kira Ibu? Kayak orang ini Malaysia Saya ya, orang mana? Melayu. kayak orang Malaysia ya, kayak Upin Ipin gitu. Melayu. Ditengok-tengok bahasanya, ditengok-tengok orang Melayu. Jadi kayak orang Upin Ipin itu loh di film. Kalau bukan orang Padang, orang Riau kemungkinan Ustadz. Ya betul Bu, betul Ibu, orang Maris, Periaman sekitarnya. Tanyalah Bu. Yang biasanya kan bahasanya itu anak-anak gitu. Ya silakan Bu. Kadang juga ini Riau, bahasa itu logatnya biasanya gitu. Ya, salam kenal lah Ibu-ibu. Kita seluruh Indonesia bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Iya Pak Ustadz. Padang Ya. Pariaman. Padang Pariaman. Tanya, ada yang tanya katanya Ya, silakan yang nanya Bu. kalau misal
apa mau kurban tapi belum akikahan boleh enggak? Sah enggak? Sah enggak? Boleh, Bu. Sah, Bu. Boleh. Sah lah. Korban boleh, akikah boleh, mana yang didahulukan aja boleh. Nah, Oh, iya. yang mana aja boleh. Terima kasih, Pak Ustaz. Kalau untuk hal yang sunat-sunat itu Bu banyak bolehnya, Bu. Banyak bolehnya, nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak aturan. Tapi kalau Ibu tanya mana yang afdal, lain lagi ceritanya ya. Ibu kan Nah, tadi yang afdal yang mana, Pak Ustaz? boleh aja. Hah? Yang afdol dulu yang mana? Oh, banyak perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kurban lebih utama daripada akikah. Oh, kurban lebih utama daripada akikah. Iya, karena apa? Karena kurban itu adalah apa namanya? Disebutkan sunat muakkad. Dari dalil-dalilnya itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalimat har itu kan perintah. Perintah itu kewajib. Tapi Nabi mengatakan wajibnya enggak wajib betul, hanya sunat kata Nabi. Sunatnya disebut sunat muakkad. Sementara kalau akikah itu dia hanya syukuran atas kelahiran anak. Oh, Anak lahir syukuran. Syukuran itu kan sunnah saja. Tidak sunnah muakkad. Nah, jadi ada juga pendapat ulama mengatakan kurban lebih utama daripada akikah. Kalau ada duit, kurban lebih dulu baru akikah. Tapi kalau ibu kepengen akikah dulu kemudian korban boleh juga, tidak ada masalah. masalahnya. Ya, oke, Pak. Kalau misal akikah, maksudnya kan dulu waktu masih kecil belum diakikahin sama orang tua. Nah, setelah sekarang udah mampu sendiri, terus mau diakikahin buat diri sendiri itu boleh nggak, Pak Ustaz? Boleh. Nabi Muhammad mengakikahkan dirinya sendiri. Akka Rasulullah SAW wa huwa khamsina sanah. Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya usianya ketika itu lewat dari 50 tahun. Jadi Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Karena orang tuanya dulu nggak ngerti tentang akikah itu. Nah, sekarang Ibu ya akikah sendiri juga boleh. Syukuran, Pak Ustaz. Afwan Bu, afwan. Ayo, Mbak-mbak, teteh-teteh, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, teteh-teteh, silakan teteh. Silakan Mbak-mbak. Silakan Eneng-eneng. Silakan silakan ibu-ibu. Saya senang nih ngisinya. Biasanya saya mengisi luar negeri ini nggak banyak nih. Ngisi di Perancis nggak sebanyak ini yang ada. Ngisi di Yunani nggak sebanyak ini yang ada. Ini alhamdulillah nih banyak. Alhamdulillah. Silakan Ibu, tanya Bu. Ada yang tanya nggak? Lagi ada usaha. Kayaknya udah nggak ada, Neng. Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada, Neng. Kalau nggak ada nggak apa-apa, pulang kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Mainah. Silakan, wabarakatuh. Bu. Ya, saya mau tanya itu yang surat-surat apa yang harus dibaca ketika kita sholat witir? Kerasin suaranya sedikit Bu. Maaf, kurang jelas suaranya, Mbak. Surat apa yang harus kita baca ketika kita sholat sunnah witir? Sholat sunnah witir. Salat sunat witir, surat apa yang harus kita baca? Ketika kita Ya, sholat sunat betul. witir, surat apa yang dibaca? Kalau Nabi sih mengajarkan Bu, baca Al-A'la, Sabbihisma rabbikal A'la di rakaat pertamanya. Kalau Ibu itu aja Bu. Rakaat kedua, rakaat ketiganya terserah Ibu. Setelah cuman rakaat pertamanya Al-A'la. Ibu apa enggak surah Al-A'la Bu? Sabbihisma rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Hafal Bu? Perlu dihafalin lagi, Kalau Ustaz. nggak hafal Perlu Bu, dihafalin lagi. kebanyakan sholat sunat itu Nabi menganjurkan bacaannya kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Nah, itu yang gampangnya Bu. Untuk apa dibacakan kul ya kafirun? Ini pemahamannya adalah biar kita tahu bahwa agama kita itu beda dengan agama orang kafir. Satu. Setelah kita tahu bedanya agama kita dengan orang kafir,
Habis itu kita tancapkan dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Esa. Yang patut disembah itu hanya Allah sendiri. Nah, jadi selalu tuh Bu, dalam sholat sunat Nabi menganjurkan bacaan rakaat pertama qul ya kafirun, bacaan kedua qul huwallahu ahad. Itu selalu tuh Nabi Muhammad menganjurkan begitu Bu. Biar kuat hati dan iman kita Bu. Gitu. Tapi kalau seandainya witir itu 3 rakaat, bisa Ibu bagi al-a'la. Itu karena dianjurkan Nabi al-a'la. Habis itu ya rakaat kedua qul ya kafirun. Yang ketiganya qul huwallahu ahad. Itu bagus juga tuh itu Bu. Alhamdulillah. Ibu Mainah, udah Bu? Udah terjawab pertanyaannya? Halo Ibu, masih dengaran nggak suara saya Bu? Masih Pak. Alhamdulillah. Pertanyaannya terjawab nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Tanya apa sih? Nah, Ibu ingat ya program tadi ya. Program ini ya, program Ramadan ya. Buat ya programnya ya. Jangan sampai kosong ya. Amin. Kayaknya Amin. kalau perempuan mah pasti kosong Pak. Kenapa Bu? Kalau perempuan itu pasti Kalau perempuan pasti ada kosongnya. Kalau ketika haid atau itu pasti kosong 7 hari, tapi tidak ditinggalkan berzikir. Ibu ingat ya. Iya, Berzikir Pak. tidak boleh ditinggalkan. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Berat-berat rasanya kamu beramal, susah-susah rasanya kamu sholat, susah rasanya kamu berinfak. Ada 2 kalimat kata Nabi Muhammad SAW. 2 kalimat ini kalau diucapkan pahalanya besar, timbangannya berat kata Nabi Muhammad. Apa 2 kalimatnya Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa sama Ibu tuh? Hafal enggak? Baik, sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama Bu, ayo subhanallah. Nah, itu Bu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang dalam keadaan seperti itu, dia tetap berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Tetap dapat rahmat dan kasih sayangnya Bu. Makanya jangan tinggalkan berzikir. Mungkin sholat dia nggak bisa, puasa dia nggak bisa, tapi zikir kan bisa, pahalanya besar. Tuh, habis itu diganti ya Bu, puasanya diganti. Berapa gantinya? 7 hari dan dia tinggalkan 7 hari pula dia ganti. Kak, masa waktu mengganti itu 1 tahun Bu, sampai bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan tahun depan. Kalau udah masuk bulan Ramadan tahun depan lagi, Imam Syafi'i mengatakan tetap dia ganti selama 7 hari tambah 1 denda. 1 denda itu namanya apa Bu? Tambah 1 denda sama dengan fidyah. Berapa 1 fidyah itu Bu? 1 makan orang fakir miskin, 1 orang fakir miskin sekitar 50.000. Jadi kalau 7 hari Ibu tinggalkan, Ibu tetap mengganti 7 hari. Tapi denda ditambah lagi, tambah denda karena melalaikan. Berapa? 50.000 kali 7. Berarti 350.000. Oh, Bu tinggalkan juga enggak Ibu bayar juga utang tuh. Sampai tahun depan lagi udah 2 tahun yang lewat. Oh, tambah lagi hukumannya. Berapa hukumannya? Tambah lagi 50.000 kali 7 lagi. Begitu kelipatannya terus, itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kata Imam Hanafi enggak, yang berapa ditinggalkan puasa segitu yang dia lakukan. Tapi kalau kata Imam Syafi'i enggak, segitu yang dia lakukan tambah hukuman. Makanya Ibu harus melakukan puasa paling kurang sebelum Sya'ban itu sudah selesai semua hutang. Gitu
Itu Bu ya. Kalau enggak tambah hukuman nanti. Paham ya Bu? Insya Allah. Paham, insyaallah. Nah, paham. Silakan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Waktunya masih ada 3 jam lagi. 3 jam mau berbuka puasa. Berapa jam lagi, Bu? Sampai jam berapa nih? Neng, ada saya Neng. Jam 4. Oh, jam 4 Neng. Bukan Hong Kong. Indonesia jam 3. Jam 3 ya Bu ya, ya kan. Masih ada sekitar 13 menit lagi. Silakan Bu. Berarti di sini jam 4. Ini jam 4 ya? Oh iya, ini jam 4, ini jam 3. Ya, kalau Ibu nggak ada, kita doa aja habis waktu mah. Boleh. Doa aja Bu. Ya. Nanya. Mau tanya ini, gak denger. Mbak Yumi.